semua, perkenalkan namaku Jessica Graciela, NIM 181401045. Kali ini aku mau membahas mengenai infrastruktur IT. Yuk sama-sama kita bahasnya. Pengertian infrastruktur IT. Infrastruktur IT terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Infrastruktur IT juga termasuk seperangkat layanan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia maupun kemampuan teknis. Infrastruktur IT meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dipakai bersama di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis perusahaan. Hubungan antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan bisnis. Kita bisa lihat pada gambar tersebut bahwa layanan perusahaan untuk pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi dari infrastruktur IT. Nah, bagian dari infrastruktur IT itu ada strategi bisnis, ada strategi IT, serta ada teknologi informasi. Evolusi infrastruktur IT. Yang pertama, era mainframe umum dan komputer mini. Infrastruktur IT dalam era mainframe, yaitu pada tahun 1959, terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen menggunakan komputer mini dalam jaringan. Yang kedua, ada era PC. Era PC pada tahun 1981. Dalam infrastruktur IT didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Yang ketiga, era klien atau server. Infrastruktur yang lebih mendominasi pada era klien atau server itu pada tahun 1983. Terdiri atas jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Selanjutnya, era komputasi internet atau enterprise. Pada awal 1990-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan aplikasi di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan luas. Internet berkembang menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995. Perusahaan bisnis mulai serius menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, jaringan untuk mengikat jaringan yang berbeda secara bersama-sama. Yang kelima, ada era cloud atau mobile computing. Kekuatan bandwidth yang tumbuh dari internet telah mendorong klien atau server memodelkan satu langkah lebih jauh, menuju apa yang disebut cloud computing model. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan yang biasanya disebut sebagai internet. Lalu, teknologi penggerak dalam evolusi infrastruktur. Yang pertama itu ada hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor, menjelaskan peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer. Melipat gandakan daya prosesor setiap 18 bulan sekali dan menurunkan harga komputasi setengahnya. Selanjutnya ada the law of mass digital storage atau hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Jumlah informasi digital meningkat kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Hampir semua pertumbuhan informasi ini melibatkan penyimpanan magnetik dari data digital dan dokumen yang tercetak hanya merupakan 0,003% dari total pertumbuhan per tahunnya. Yang ketiga ada Metcalfe Law and Network Economics atau hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini mengatakan bahwa nilai atau kekuatan dari jaringan bertumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan tersebut. Metcalfe dan yang lainnya menunjukkan peningkatan pengembalian terhadap skala yang didapatkan oleh para anggota jaringan seiring dengan semakin banyaknya orang yang tergabung ke dalam jaringan tersebut. Karena jumlah anggota dalam sebuah jaringan bertumbuh secara linear, nilai dari keseluruhan sistem bertumbuh secara eksponensial dan terus bertumbuh selamanya seiring bertambahnya anggota.
Lalu yang keempat ada declining communication cost and the internet, atau penurunan biaya komunikasi dan internet. Dengan semakin banyaknya orang dalam mengakses internet, akan mengurangi dan menurunnya biaya komunikasi dan penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi semakin banyak. Yang kelima ada standard and network effect, atau pengaruh standar dan jaringan. Saat ini, infrastruktur dan jaringan internet untuk kegiatan komputasi tidak akan dapat dioperasikan tanpa persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan yang tersebar luas dalam hal standar teknologi yang dapat diterima. Standar teknologi meluncurkan skala ekonomi yang dahsyat dan menghasilkan penurunan harga karena para produsen berkonsentrasi pada produk yang dibuat berdasarkan standar tunggal. Lalu di sini ada nanotubs. Nanotubs adalah tabung yang ukurannya 10.000 lebih tipis daripada satu helai rambut. Mereka terdiri dari kumpulan karboheksagon yang bergulung-gulung. Ditemukan sekitar tahun 1991 oleh peneliti di NAC. Mereka mempunyai kegunaan yang penting sebagai kabel minuscule atau di dalam alat elektronik yang sangat kecil dan mempunyai konduktor serta aliran listrik yang sangat besar. Lalu, komponen infrastruktur IT. Infrastruktur IT saat ini menghasilkan 7 komponen, yaitu manajemen dan menyimpan data, yang kedua platform internet, yang ketiga platform peranti keras komputer platform sistem operasi, yang keempat aplikasi peranti lunak perusahaan atau termasuk middleware, yang kelima jaringan atau telekomunikasi, yang keenam konsultasi, dan yang ketujuh ada integrator sistem. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems, serta 3 produsen chip terkemuka. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux, yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystems ataupun prosesor buatan IBM. Yang kedua itu aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar US dollar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur IT. Yang ketiga, pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelolaan database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Yang keempat, platform jaringan. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau komunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, serta layanan komunikasi nirkabel serta akses internet. Yang kelima, ada platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan, serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Yang keenam itu ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur IT yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Lalu ada tren platform perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama itu dari perangkat keras. Itu ada platform digital mobile, smartphone, dan komputer tabel menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone
untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matriks produksi, serta status manajemen. Selanjutnya ada konsumerisasi dari IT dan BYOD. Konsumerisasi IT memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Lalu ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengkoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer tersebut pada sebuah jaringan. Lalu ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Cloud computing itu ada 3 jenis, yaitu infrastruktur cloud computing sebagai layanan, platform cloud computing sebagai layanan, serta perangkat lunak cloud computing sebagai layanan. Selanjutnya ada green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan penghematan daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Green computing mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, serta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Lalu ada prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Lalu ada tren platform pada perangkat lunak. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Lalu ada Java, yaitu sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Lalu ada HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk ditempatkan pada laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. Lalu ada HTML5, yaitu memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. HTML5 juga mempermudah laman web untuk berfungsi pada perangkat penampilan yang berbeda. Lalu ada layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Lalu layanan alih daya lunak dan cloud service. Itu ada 3 macam. Yang pertama, perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial, untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu. Lalu yang kedua ada alih daya perangkat lunak, yaitu alih daya perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah. Yang ketiga, perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakannya tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengelolaan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.